Jumpa lagi di channel YouTube Hakiki Donarta, tentunya dengan saya Niken. Dan kali ini saya akan membuat atau berbagi resep panada. Panada tentunya akan saya tambahkan isian tongkol. Dan seperti apa pembuatannya? Yuk kita simak video ini. Oke, untuk proses pertama saya akan bikin adonan kulit panadanya dulu. Di sini bahan-bahan atau produk-produk Hakiki yang saya akan pakai yaitu adalah Pak Maya Ragi instan. Nah, seperti ini. Ini kemasan saset 11 gram. Nanti saya akan pakai 4 gram saja. Pak Maya Ragi instan ini membantu untuk pengembangan adonan kulitnya. Kemudian supaya lebih ada rasa taste-nya manis, saya menggunakan atau menambahkan Etna gula halus. Nah, ini kemasannya ada 500 gram. Ya, seperti ini ya. Kemudian saya juga menambahkan buttersap milky. Nah, sebanyak nanti 25 gram. Oke, langsung saja ke prosesnya seperti apa. Oke, langsung saja saya akan bikin adonan kulit panada. Proses pertama saya akan masukkan tepung terigu protein sedang sebanyak 250 gram. Ini tadi sudah saya ayak dulu ya sebelum saya pakai. Kemudian Etna gula halusnya sebanyak 20 gram. Dan jangan lupa Pak Maya Ragi instannya saya pakai 4 gram. Tepung terigu, Pak Maya Ragi instan, dan Etna gula halus sudah masuk. Kemudian saya akan pasang. Untuk alatnya ini saya menggunakan pedal karena cukup sedikit jumlah tepungnya. Aduk dulu dengan kecepatan rendah sampai ragi dan gulanya tercampur rata dengan terigu. Kemudian saya akan menyiapkan bahan B, yaitu telur sebanyak 1 butir. Telur sebanyak 1 butir, semua masuk ya. Kemudian supaya lebih gurih, saya juga menambahkan santan instan. Santan instannya saya menggunakan 30 gram. Air dingin ini, saya memakai air dingin sebanyak 100 gram. Kemudian setelah tercampur, saya akan naikkan speednya menjadi kecepatan sedang. Oke, setelah terlihat raginya sudah larut atau hingga 3/4 kalis, kecilkan speednya. Kemudian saya menambahkan buttersap milky sebanyak 25 gram. Nah, kemudian saya tambahkan juga garam sebanyak 3 gram. Terlihat buttersap milky-nya sudah menjadi satu. Kemudian saya akan menaikkan kecepatannya menjadi kecepatan sedang lagi. Tunggu hingga adonan ini kalis. Oke, sepertinya sudah kalis. Saya matikan mixernya. Kita angkat dari bowl mixer. Kemudian dibulatkan dulu. Ini saya akan istirahatkan sekitar kurang lebih 30 menit atau hingga mengembang. Kemudian ditutup seperti ini. Nah, sambil menunggu adonan kulit ini mengembang, saya akan menyiapkan tumisan tongkolnya. Oke, sebelum menumis, saya akan siapkan bumbu halusnya dulu. Di sini saya akan menghaluskan cabai merah besar. Ini sudah saya buang biji ya, sebanyak 3 buah. Kemudian
cabai rawit supaya lebih pedas saja. Kalau tidak mau pedas opsional, bisa tidak dipakai. Itu sebanyak 7 buah. Kemudian di sini juga saya memakai bawang putih sebanyak 3 butir. Kemudian ada bawang merahnya sebanyak 5 butir. Oke, langsung saja. Ini saya akan potong-potong dulu menggunakan pisau supaya lebih cepat halusnya. Nah, cabai rawitnya sekalian. Kemudian bawang merah, bawang putih. Supaya jalannya blender lebih cepat, saya menambahkan air sedikit saja. Boleh digantikan minyak. Nah, cukup. Oke, saya mixer. Sepertinya sudah halus. Saya matikan mixernya. Kemudian saya akan menyiapkan kompor dan teflonnya. Oke. Untuk bahan selanjutnya, saya menggunakan merica, Etna gula palem. Nah, di sini saya menggunakan Etna gula palem itu kemasannya ini. Kemudian nanti untuk menumis saya menggunakan Butterland margarin. Nah, di sini saya menggunakan Butterland margarin serbaguna. Jadi bisa digunakan untuk pembuatan cake ataupun roti, juga bisa digunakan untuk memasak. Terus kemudian di sini saya menggunakan kaldu jamur dan garam. Nah, supaya nanti hasilnya lebih wangi, saya tambahkan serai geprek dan daun jeruk. Di sini saya memakai ikan tongkol segar. Di sini tadi saya prosesnya ikan tongkolnya saya cuci bersih, kemudian saya kukus. Nah, waktu dikukus itu di bagian tengah dari ikan itu saya belah, kemudian saya tambahkan sobekan daun jeruk supaya mengurangi bau amis di ikan. Untuk ikan ini tadi saya menggunakan tongkol, boleh digantikan dengan tuna ataupun dengan tenggiri ataupun dengan cakalang. Oke, langsung saja ke proses pembuatan isian panadanya. Saya akan melelehkan Butterland margarinnya. Nah, sudah leleh semua. Supaya lebih wangi, saya masukkan dulu daun jeruk dan serainya. Kemudian masukkan bumbu halusnya. Oke, untuk menumis bumbu ini supaya rasanya lebih nikmat dan tidak ada rasa getirnya, saya menggunakan api kecil supaya dia lebih tanak. Nah, ini setelah kadar airnya berkurang dan dia lebih padat, berarti atau menandakan tumisan ini sudah matang atau rasa getirnya sudah hilang. Kemudian masukkan suiran tongkolnya. Aduk dulu hingga bumbu tercampur dengan tongkolnya. Nah, seperti ini. Ini kalau mau lebih sedikit berair, bisa ditambahkan dengan sedikit air ya. Kemudian tambahkan bumbunya. Saya masukkan di sini kaldu jamurnya sebanyak 1 sendok teh. Etna gula palemnya setengah sendok makan. Kemudian garam sebanyak 1/4 sendok teh. Dan merica bubuknya setengah sendok teh.
Kalau tadi ada penambahan air, berarti ketika menumis terakhirnya harus benar-benar kering supaya nanti waktu di dalam panadanya bisa lebih tahan lama. Oke, isiannya sudah matang. Tunggu dingin dulu, baru kita gunakan untuk isian. Nah, ini kulit panadanya sudah 30 menit ya, kurang lebih sudah mengembang. Dari ukuran awal itu sekitar 2 kali lipatnya. Kemudian ini saya akan hilangkan gasnya, supaya nanti hasilnya untuk pori-porinya pun dia lebih kecil, lebih padat gitu. Kemudian saya akan timbang sebanyak 45 gram. Kalau mau lebih kecil lagi nggak apa-apa ya, terserah, sesuai selera saja. Oke, untuk satu resepnya 250 gram tepung mendapatkan 10 piece kulit adonan panada. Dan seperti biasa, setelah ditimbang kemudian dibulatkan. Jangan lupa untuk bagian bawahnya harus ditutup. Nah, seperti ini. Ditutup, dipadatkan. Setelah semuanya sudah dibulatkan, kemudian istirahatkan kembali selama 10 menit supaya adonannya ini lebih rileks. Setelah 10 menit, kemudian saya tipiskan dengan menggunakan rolling pin. Usahakan adonannya itu berbentuk bulat ya, supaya waktu kita ngelipatnya itu dapat setengah lingkaran. Seperti ini. Boleh prosesnya ditipiskan dulu seperti ini baru diisi, atau satu persatu. Kemudian letakkan isinya kurang lebih 1 sendok makan di bagian tengah adonan. Oke. Terus ini saya ambil satu ya. Kemudian ini bagian ujung dan ujungnya diketemukan. Nah, seperti ini ya. Saya ambil aja. Tipiskan. Kemudian bentuk seperti pastel. Dipilin. Nah, dipencet bagian ujung, kemudian lipat ke dalam, pencet lagi, lipat lagi sampai ujung. Ini sudah saya siapkan minyak panasnya, tapi untuk gorengnya ini seperti donat ya, jangan terlalu panas karena nanti takutnya di dalam adonannya ini dia kurang matang. Terus usahakan untuk gorengnya cukup 1 kali balik saja. Warnanya sudah kecoklatan, saya angkat. Panada sudah jadi, siap dinikmati. Jangan lupa ikuti baking class kami di hari Sabtu jam 10 pagi dan hari Minggu di jam 5 sore. Produk-produk Hakiki Donarta bisa Anda temui di Shopee ataupun Tokopedia dan di toko bahan kue terdekat. Ikuti sosial media kami, Facebook dan Instagram.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami Hakiki Donarta. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!